Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSMI, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta program Pasca Sarjana. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat kan? Alhamdulillah. Baik. Oke. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Bu Anis memberikan layanan konseling kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa. Doa selesai. Sekarang Bu Anis mau mengabsen ya, karena maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ardan Fathia Prayudi, mudah berbaur. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Air Pelangga, kelebihan lomba sepeda. Perkenalkan, nama saya Radin Mas Farisur Kazula. Kelebihan saya suka menolong orang. Perkenalkan, nama saya Oge Dwi Caksono. Kelebihan saya baik kepada semua orang. Perkenalkan, nama saya Antena Kurnianto. Kelebihan saya suka berolahraga, Bu. Perkenalkan, saya Fahri Amaros. Hobi saya beribadah dan mengaji. Ini anak-anak ibu sudah perkenalan dan sudah menunjukkan kelebihan dalam dirinya. Semoga dari kelebihan itu bermanfaat untuk kita semuanya ya nak. Kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum, Bu. Oh, belum. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Di sini Bu Anis ingin menjelaskan tujuan dari konseling kelompok ini. Nah, itu adalah untuk kalian mengentaskan suatu permasalahan kalian. Nah, nanti di sini ada PK, pemimpin kelompok, yaitu Bu Anis, dan nanti ada anggota kelompok, itu adalah kalian. Nah, di sini nanti kalian paling memberikan masukan kepada teman-teman kalian untuk mengentaskan permasalahan teman kalian gitu. Dan bagaimana permasalahan ini agar segera terselesaikan dan kalian bisa melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari dengan senang, tuntas permasalahan kalian. Untuk hadir dalam konseling kelompok ini ada yang dipaksa enggak? Tidak. Melawan sendiri. Dengan sukarela ya hadir ya dalam konseling kelompok ini. Nanti jangan ada yang ditakutkan kayak gitu, biar kalian lebih terbuka. Saya, Bu. Kenapa? Ya, gimana, Bu? Agak nanti takut kalau saya bilang nanti. Nah, Dalam konseling kelompok ini tadi ada asas kesukarelaan, kalian hadir dalam konseling kelompok ini tanpa paksaan dari suatu apapun. Kemudian kalian jangan takut, asas kerahasiaannya di sini memang dijaga. Jadi setelah nanti kalian konseling kelompok ini tidak boleh ada yang membocorkan kepada siapapun, baik teman maupun guru. Begitupun dengan Bu Anis. Jadi permasalahan ini hanya untuk kita semua, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun.
Nah, nanti kalian juga harus terbuka. Nah, apa yang kalian rasakan sekarang gitu. Kenapa Mas Oki? Ya itu Bu, kayak yang ini sebenarnya permasalahan di kelas Bu. Jangan takut Mas. Nah, nanti ketika kamu mengungkapkan apa yang kamu rasakan selama ini di forum ini, di konseling kelompok ini, nanti kita tidak akan membahasnya ke siapapun. Dan apa yang kamu utarakan malah harus terungkap semuanya, biar nanti lega, agar nanti permasalahan benar-benar clear. Di dalam konseling kelompok ini, nanti Bu Anis mau menggunakan teknik kursi kosong, top dog, dan underdog. Kalian paham enggak? Itu apa? Apa baru pertama kali dengar? Baru pertama kali dengar Bu. Oke, dog itu terkait dengan hal-hal yang dominan, ingin menceritakan permasalahan kalian, dan nanti harus memperagakan bagaimana kalian diperlakukan oleh orang yang top dog. Top dog itu adalah orang yang dominan, orang yang selalu meminta menyuruh-nyuruh atau meminta hal-hal yang istilahnya kekuatannya besar. Yang underdog itu adalah orang yang tidak punya kekuatan, atau dia yang biasanya disuruh, atau dia yang nggak bisa mengelak, seperti itu. Jadi nanti ada dua peranan yang berbeda, latar belakang dan jenis perilakunya, begitu ya. Kalian menceritakan terkait apa yang kalian rasakan. Ayo, dari siapa dulu? Nah yang nyangkut yang tadi Bu, permasalahan di kelas. Iya, bagaimana? Saya dibeda-bedain sama dikucilin Bu, karena faktor ekonomi orang tua. Sejak setengah tahunan Bu, 1 semester. Ya cuma sama Bu, bintang sama antena Bu. Oh begitu. Oh iya. Semoga ini nanti dari konseling kelompok permasalahan segera teratasi ya Nak ya. Kalau masalahnya hampir sama Mas Hoki Bu, tapi kalau di kelas itu suka banyak teman-teman yang jauhin, ya buat kelompok sendiri-sendiri Bu, buat circle. Iya Bu, kan nggak nyaman Bu jadinya. Di kelas saya sering dibully, dijauhin, dan diejek-ejek. Harap buta sejak kelas 11 ini Bu, sama masuk sekolah ini Bu. Di kelas sukanya, kalau di kelas sukanya disuruh-suruh bagus. Oh, disuruh-suruh bagaimana Mas? Yo disuruh-suruh beliin makanan, terus disuruh pakai uangku Bu. Oh, hampir seperti pemalakan ya? Ya. Ke aku tok Bu. Saya kalau di kelas sering dipaksa Bu, ya disuruh sini situ, kalau nggak mau dipaksa gitu Bu. Ya suruh kantin buat ambil apa-apa gimana gitu Bu. Oh gitu. Kalau disuruh ngerjain tugas kayak gitu iya apa enggak Mas? Ya Bu. Gitu. Ya. Nah tapi hampir sama dengan Mas Bintang ya tadi. Tapi kalau dia sama temennya kayak gitu, apa hanya ke kamu saja Nak? Saya saja Bu. Oh begitu berarti. Jadi masalah saya nggak beda jauh Bu, sama teman-teman. Ya gimana Mas? Ya dibully terus dikucilin gitu Bu. Oh dikucilin lah. Kenapa kok bisa dikucilin? Kayaknya karena fisik saya Bu, kecil gitu. Oh begitu. Biasanya omongan Bu. Oh gitu. Terus tapi kalau dalam keseharian di kelas gitu tetap diajak berbaur atau sering sendirian? Sering sendiri Bu. Kita benar-benar dalam konseling kelompok ini kalian menyatakan apa yang ingin kalian katakan, kemudian kalian saling mensupport satu sama lainnya untuk membantu pengentasan suatu permasalahannya. Nah sekarang Bu Anis pengen, siapa yang pengen menceritakan apa yang kalian alami selama ini? Ya saya sering dibully terus dikucilin gitu Bu. Oh begitu. Dari sejak awal masuk pandemi. Oh begitu. Kelas 10 semester 2. Oh, berarti kemarin pada waktu simulasi PTM itu berarti kamu sudah dibully ya Mas ya?
Ya Bu, Oh, begitu. Nah, apa Mas yang kamu rasakan selama ini? nggak enak Bu, Oh, nggak enak, nggak nyaman belajar. nggak nyaman. Nah, sekarang Bu Anis kan menggunakan tekniknya tadi kursi kosong untuk menggunakan top dog dan underdog. Coba, Biasanya kan saya diajak tentang fisik tuh Bu. iya, Dari underdognya dulu ya Bu. iya, Jadi ceritanya aku mau ikut gabung makan kantin. iya. Terus top dognya itu bilang nggak mau, anak kecil nggak usah ikut-ikut. Kamu bawa bekal sana, nggak usah makan kantin segala. Oh, sampai sebegitunya ya Mas ya. Terus, Ya, hmm, terus underdognya muka sedih, diem, ya muka melas gitu Bu. oh, Misal disuruh Bu, hmm, top dognya dulu ya Bu. nggih. Ri, ambilin buku di depan meja guru itu. Hmm, Terus si underdognya bilang, aku lagi ngarep tugas sih, enggak ya. Top dognya bilang, cepetan, diundang lo. Tungguin, yuk, weh. Terus underdognya bilang, sik itu. Terus top dognya bilang, awakmu ini kau ora tau dipangani. Terus underdognya bilang, bukannya ngono, aku lebih masalah masenaan. Terus top dognya bilang, alah alasan wae. dari permasalahan itu Mas, kira-kira mengganggu nggak dalam keseharian? Ganggu banget sih, Mengganggu banget, bikin nggak nyaman. nggak nyaman, Mengganggu Bu. mengganggu. Ganggu. Nah, apa yang kalian rasakan kalau itu mengganggu? Nah, Ya jadi nggak enak Bu, jadi nggak nyaman kalau di kelas oh kayak nggak gitu. nyaman gitu ya. Nah, nanti permasalahan Mas Fahri yang diutarakan tadi, Bu Anis mau tanya, kira-kira loh ya, langkah dari konseling kelompok ini kalian pengen mengentaskan masalah enggak? Iya Bu. Nah, Pengen, Bu. nah, sekarang kita sama-sama untuk membantu Mas Fahri. Dari siapa dulu yang ingin mengemukakan untuk Mas Fahri itu bagaimana? Saya Bu. Oke, Mas Fahri. Gimana Mas melihat peristiwanya Mas Fahri tadi? Ya kasihan Bu, Kasihan ya. kasihan sama Fari juga sekolah bikin nggak semangat, nggak konsen belajar juga kan Bu. Iya benar. Lah terus menurut kamu, Ya kalau buat Fari harus lebih berani buat ngelawan itu dan nggak bisa lebih memperbaiki diri gitu, Oh. lebih makan yang banyak lagi gitu, rajin olahraga biar nggak kurus gitu Bu. Oh iya, luar Bu saya Bu, Oke, tapi gimana? jangan salah pilih temen. Gitu. Karena temen ada yang baik, ada yang tidak baik Bu. Jadi maksudnya Mas Yula mungkin ketika Mas Fahri punya teman yang seperti itu juga harus berhati-hati begitu ya. Karena itu menyakiti hati, ngoten. Nah, sering bergaul Bu, sama berkomunikasi dengan teman Oh gitu. dan jangan berkecil hati gitu Bu. Oh iya. Ya Bu. Oh iya. Jadi bisa mengganggu sekolah Mas Fahri tetap semangat. Kasihan Fahrinya jadi tertekan Bu. Oh gitu. Kalau disuruh-suruh jangan mau gitu. Oh gitu. Lah caranya nggak maunya gimana? Ya ditolak Bu. Oh ditolak dengan kata-kata yang bagaimana Mas? Disuruh-suruh jangan mau. Terus kalau diajak yang lawan gitu. Oh begitu. Iya Bu. Ya Bu, tapi menolaknya harus dengan halus gitu Bu. Oh iya iya. Iya Bu, Iya. dan juga nggak semakin parah gitu Bu. Oh iya. Luar biasa solusinya. Dan Solusinya kayak teman-teman tadi, nggak jauh dari teman-teman lainnya tadi. iya. Mas Fahri harus sabar, terus harus berani Bu buat bela dirinya, kan disuruh-suruh, diajak-ajak juga. Terus sama kalau bisa kan temennya nggak itu tok Bu, terus harus bisa berbaur sama teman lainnya, jangan suka sendiri. Nah itu Bu. Jadi harus ada pembenahan ya di dalam diri dan dia juga harus berani untuk melawan dengan kata-kata yang bagus. Kemudian berikut kali ini adalah mengenai tebak warna. Biru. Wah. Putih. Merah, Biru. kuning, Hijau. Langkah-langkah yang kamu rasakan setelah konseling ini apa?
lebih Jadi tenang Bu. Oh, jadi tenang. Jadi lebih tenang, Bu. Jadi terbantu ya dengan adanya Lebih konseling lega. kelompok ini ya. Iya Bu. Iya, Iya alhamdulillah. Bu, Iya, Bu. Mas Fahri terbantu. bagaimana? Apa yang dirasakan? Lebih plong. Oh, lebih plong. Nah, tidak ada circle di dalam kelas itu seperti apa? Saling berbaur. Oke, sering Sering bergaul Iya, Bu Bu. sama teman lainnya. Betul. Iya. Nggak pilih-pilih teman Bu. Nggak pilih-pilih teman. Kemudian gimana? Kalau menolak, bagaimana harus yang dilakukan? Menolak, ngomong dengan baik-baik. Dengan halus. Baik-baik. Oh gitu. Terus ada yang lain? Ini benar-benar permasalahan dikira sudah cukup ya? Sudah plong ya? Iya Bu, Oke. Nah, sudah. Iya, jangan Bu. lupa nanti kalian harus mengisi evaluasi hasil sama kepuasan ketika melakukan layanan konseling kelompok ini. Nanti akan saya bagikan di grup WA. Dan ini benar-benar plong kan? Masih ada yang Iya Bu. dirasakan berat enggak? Atau ingin diutarakan? Ada Bu, enggak sekali. Sudah belum Bu. Berikan kesimpulan apa ya dari konseling kelompok ini? Dengan adanya konseling kelompok ini jadi lebih lega Bu, lebih terbuka. Oke, permasalahan dapat terbuka dan tertuntaskan ya Mas ya? Iya Bu, masa sudah selesai, udah nggak mendem lagi, udah plong. Oh iya, Jadi lebih plong, nggak takut lagi. nggak takut lagi ya. Sekarang sudah tambah berani ya, apa yang dilakukan udah paham ya. Jadi nggak takut lagi Bu. Oke, jadi nggak takut, Jadi berarti berani lebih gitu. berani. Oke. Jadi udah nggak ada beban lagi Bu, jadi fokus lagi. Oh, Jadi punya semangat buat sekolah Bu. oke, karena nggak Dan takut jadi lagi di ya. kelas lebih fokus Bu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang berdoa dulu. Doa mulai, doa selesai.